Terus direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik. Baik, kita langsung saja ke salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Sebelum memulai sesi tatap maya kali ini, sedikit mengingatkan kembali mungkin kesepakatan bersama yang kita sepakati di awal pertemuan, menyalakan kamera, mematikan mikrofon apabila ada rekan yang berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik resen apabila hendak bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Sebelum memulai ke materi, mungkin ada pertanyaan kemana? Boleh. Tapi sebelum ini, mungkin saya mau bertanya dulu, Bapak Ibu, kira-kira untuk sesi tatap maya kali ini, kalau dilihat dari, kalau kita gambarkan menurut angka 1 sampai 10, kira-kira Bapak Ibu ada di angka berapa? Boleh di kolom chat dituliskan. Wih, mantap Pak Toto 10. Bang Ade, ini Pak Toto alasannya kenapa Pak Toto 10? Baik, karena untuk tatap maya ini ya merupakan pengalaman yang kesekian kalinya barangkali Pak. Sebab satu, saya juga senang bisa belajar lagi, menggali lagi, kemudian kita bisa mengenal pemanfaatan teknologi Pak gitu Bang. Selama ini yang biasa populer itu hanya PC via WA. Nah, sekarang komunikasinya bisa moda daring seperti ini. Itu barangkali Pak. Siap, hatur nuhun Pak Toto. Boleh dikasih emotnya Bapak Ibu? Oh, Bu Silvia mangga Bu. Kepencet. Oh, siap. Pak Egi lah, Pak Egi mangga Pak Egi. Aduh, Pak Egi 10 ya on fire ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya mungkin kenapa saya kesini 10 karena untuk kegiatan pagi tatap maya ini bisa menambah ilmu-ilmu baru untuk saya Pak. Dan juga selain itu bisa bersilaturahmi dengan ibu bapak yang lain, begitu Pak. Siap, hatur nuhun. Nah, khusus Pak Anggi mah ya 10 luar biasa Pak Anggi sami. Aduh, tacan ngadoa orang teh mangga ditempin ke Pak Anggi. Aduh. Siap Pak Anggi. Alhamdulillah Pak. Mangga. Mumpung nuju semangat. Jadi bare ke sana Pak. Aduh, hilap tadi tacan. Mangga badek usaha tuh. Tanu nganggo peci. Pak Toto. Apaan atas? Abdi batus kamari. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran tatap maya atau daring, marilah kita berbaca doa dalam hati, mudah-mudahan dan kelancaran. Yang penting itu kesuksesan kita bersama. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Hatur nuhun Pak Irfan. Sami-sami Pak. Siap. Panggi mangga. Aduh, 10 oke ya Panggi. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Kenapa saya memberi nilai 10? Karena di ruang virtual ini yang pertama menambah kompetensi dan wawasan saya sebagai guru, kemudian dapat
menambah juga keluarga baru, Pak. Seperti itu, Pak. Siap, atur nuhun Panggi. Ya, Terus sama-sama, Pak, biga Pak. janten aya nuti Tomo, ieu teh aya nuti Nah, kita jantan karena itu, Pak. Sumedang Selatan Alhamdulillah. terus Intinya mah Alhamdulillah. Pak, pasilnya the best pokoknya mah. waduh. Komo pamitas penak di daratnya Mohon, rupanya. Pak. Gitu. Siap. Bu Imas, mangga Bu Imas. Kenapa 8, Bu? Aduh, Kenapa 8? Karena 8 itu kan salah satu angka yang Tidak penulisnya tidak pernah terputus. Mudah-mudahan dari angka 8 ini silaturahmi kita tidak akan terputus seperti angka 8. Seperti itu mungkin, Pak. Siap. Iya. Mantap, mantap. nah, pinjam dulu 100, Bu. Iya, Pinjam dulu 100. Sanes kadinya apa silaturahmina benten deui. Siap, siap. Atur nuhun Bu Iya, Imas. sami-sami, Pak. Siap. Nah, terakhir Bu Fitri, Bu, mangga, Bu. Bu Fitri. Aduh, punten Pak, abi mah masih setuju karena abina favorit sareng waktos keminten. Siap, tesawios Bu, hebat. Hatur nuhun Bu, aduh tos tiasa kiring tetap maya. Mohon, Pak. Siap, hatur nuhun Bapak Ibu untuk sedikit sesi ice breaking ya sebetulnya itu. Nah, kemana kita akan pergi? Maksudnya kemana di sini? Tujuan akhir dari PKG PJOK ini kira-kira Bapak Ibu pada kemana tuh kumaha? Kinten-kinten boleh ada siapa yang mau berpendapat? Maksudnya akan kemana kita itu setelah pendidikan PKG PJOK ini? Bangga Pak Toto narik napas ya. Kemana tuh Paknya? Ya mengikuti alur saja begitu Pak. Yang jelas kita di sini kan diasah gitu ya untuk menambah wawasan, pengetahuan dan juga keilmuan yang terbarukan gitu. Tentu setelah hasil ini ya kita akan mengaplikasikannya, berusaha mengaplikasikan di lapangan gitu. Dan juga tentu harapannya adalah peserta didik menjadi lebih baik lagi ke depan itu Pak. Siap, atur nuhun Pak Toto. Lanjut. Terus Robi, Ibu. Nah, tujuannya tadi mau kemana itu ya maksudnya tujuan dari kegiatan PKG PJOK ini ditunjukkan akan kemana. Yang pertama ada tujuan secara luas. Tujuan secara luas itu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Selalu berefleksi. Kemudian, punten Bapak Ibu, suara Abi jelas tentunya pilih. Jelas, Pak. Oh, Aman, siap, Pak, atur aman, nuhun, jelas. atur nuhun. Jelas Pak. Terus yang kedua adalah tujuan atau capaian akhir dari khusus modul 1.2 ini tentang aset. Jadi guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, based thinking atau disingkat ABT, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Nah, lanjut. Tujuan capaian modul, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam pengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kemudian capaian pembelajaran khusus di modul ini, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Kemudian guru juga dapat menggunakan sumber daya yang secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Boleh jam sumping, PK. Lanjut. Hapunten Bapak, nembe iya rada macet di jalan. Siap, sawios Pak. Nah, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset based thinking. Lanjut saja. Nah,
agenda kita hari ini. Yang pertama tadi pembukaan, mengingat kesepakatan, pemaparan, tujuan sesi, dan menjelaskan agenda. Kemudian berpikir asset based thinking atau ABT, diskusi selama 60 menit. Kemudian terakhir, memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan, penutup, refleksi, dan seperti biasa, foto bersama. Nah, kemudian apa Bapak Ibu mungkin tadi sudah berselancar di LMS, boleh dielaborasi mungkin asset based thinking itu apa Bapak Ibu? Ada yang mau mengelaborasi terkait asset Saya, based Pak. thinking? Siap, mangga Pak Egi. Sedikit Pak, yang saya tangkap tadi, jadi asset based thinking itu, jadi guru PJOK itu jangan mengeluh Pak, kalau di sekolahnya fasilitasnya atau sarananya kurang memadai atau kurang support gitu Pak. Tapi harus belajar memanfaatkan atau berkreatif atau modifikasi alat-alat yang lain agar pembelajaran PJOK itu tetap berlangsung dengan baik Pak. Seperti itu Pak. Iya, hatur nuhun Pak Egi. Di pertemuan sebelumnya sebetulnya sudah rada disepil-sepil nih sama Pak Toto dari pengalamannya yang permainan bola basket pakai tempat sampah itu Pak. Terus Bu Silvi juga ada pemanfaatan aset di sekolah dengan apa adanya tapi bisa memaksimalkan. Nah, itu bagian dari asset based thinking, pemikiran asset based thinking. Menjadi penting asset based thinking ini karena tentu di sekolah kita pasti banyak keterbatasan gitu kan, tidak ideal seperti yang kita harapkan mungkin ya, tapi kita harus kreatif. Kemudian next. Nah, ini menurut Mahatma Gandhi, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Mungkin sedikit dari saya, hal yang terbaik dilakukan itu adalah sekarang atau saat ini. Yang lalu biarlah berlalu, dan saat ini, hari ini itu Bapak Ibu ada di PKG PJOK, di GIMIT hari ini, tetapnya hari ini, saya yakin akan memberikan manfaat untuk masa depan, karena kita juga tidak tahu ya kebijakan-kebijakan nanti setelah khususnya setelah PKG PJOK ini, siapa tahu saja nanti mungkin ada kebijakan yang sudah punya sertifikat PKG mungkin ya Bu, bisa saja nanti bisa ikut PPG atau bahkan tinggal UP UKIN gitu. Wah, kita kan nggak tahu ya, mudah-mudahan ada jalan-jalan seperti itu gitu, terbuka untuk hal-hal yang seperti itu. Masa sudah sejauh ini berjalan tidak ada ribut atau kemudahan, insya Allah Allah maha memudahkan lah gitu, pasti ada manfaatnya selain dari tadi khusus yaitu membentuk program yang berpihak kepada peserta didik. Next. Nah, berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri dan pengalaman, tidak apa-apa, mungkin ini memang sebetulnya dari awal-awal program ini memang dikhususkan untuk yang sudah selesai pendidikan guru penggerak, tapi didiseminasikan ke seluruh guru PJOK yang ada di Jawa Barat. Nah, mungkin di sini apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking? Boleh Bapak? Enggak? Ya, terkait dengan ini Pak, pandangan terhadap pendekatan based thinking, memang kalau berpikir positif jelas maka akan menghasilkan energi atau inspirasi yang positif. Pertama mungkin kita juga harus yakin kepada diri kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, bahwa kita ini telah diberi amanah sebagai guru PJOK untuk mendidik putra-putri atau peserta didik. Nah, kemudian juga dengan berpikir positif terhadap sesama, baik kepada pimpinan, kepada rekan kerja, itu merupakan aset yang positif untuk kita. Nah, nanti dari pemikiran-pemikiran positif tersebut
maka insya Allah akan terbentuk hal-hal yang lebih baik ke depan. Begitu Pak barangkali. Siap, betul sekali Pak. Tadi Pak Toto sudah menyinggung nih terhadap pimpinan. Nah, itu nanti ada namanya 7 modal aset. Nanti kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu boleh yang mau berelaborasi di kolom chat juga ditulis boleh Bapak Ibu. Biasanya mah Bu Imas yang suka panjang lebar penjelasannya mah enggak Bu. Apa ya mungkin tentang pendekatan asset based thinking ini tidak selalu apa namanya teh banyak mengeluh lah kalau kita kurang bahan, kurang alat atau apalah di sekolah kekurangan apa-apa, tapi kita harus berpikir bagaimana membuat bahan ajar yang sesederhana mungkin, sesimpel mungkin yang bisa digunakan anak-anak agar si anak-anak itu bisa bergerak gitulah JWAB-nya atau jumlah waktu aktif belajarnya itu tercapai dengan bagus mungkin seperti itu Pak. Jadi jangan terlalu banyak ya mungkin mengeluh boleh saja karena kita kan yang namanya guru olahraga kurang alat atau kurang bahan untuk belajar mengajar olahraga itu pasti mempengaruhi bagaimana kita pembelajaran mungkin seperti itu Pak. Siap, hatur nuhun Bu Imas. Bener Bu, pasti ada ya mengeluh mah, tapi memang balik lagi kita harus kreatif dan bahkan memang harus membuka komunikasi ya, itu namanya aset, nantilah ada aset politik. Nah, jadi kita berhubungan dengan kepala sekolah, bagaimana membuka komunikasi, termasuk pengadaan alat-alat, itu kan harus dengan bahasa yang enak mungkin. Biar soalnya sering banget saya Bu mengajar di beberapa sekolah, sering sekali guru olahraga itu dengan kepala sekolah itu kurang baik hubungannya terkait alat-alat yang ada di sekolah gitu. Tapi insya Allah lah percantan ke Bapak Ibu pasti tiasa komunikasi nak muaha. Lanjut. Sebentar, ada di kolom chat ini teh. Nah, mangga Pak Egi dielaborasi Pak. Ya Pak, jadi ABT atau Asset Based Thinking ini memberikan guru-guru PJOK ini rasa semangat Pak dan motivasi untuk mengakui dan menghargai potensi yang ada, jadi memanfaatkan alat-alat yang ada di sekolah Pak. Jadi kita ini terfokus pada aset yang ada di sekolah untuk mencari solusi yang inovatif, jadi biar bisa lebih kreatif Pak. Siap, hatur nuhun Pak Egi. Kita lanjut ke paparan berikutnya. Nah, jadi menurut tadi kita bisa melihat bahwa pendapat Pak Toto, pendapat Bu Imas, Pak Egi, asset based thinking itu memang betul sekali Bu, merupakan pemikiran. Nah, dielaborasi aja lah langsung oleh Bu Silvia nih, baru ada di kolom chat. Mangga Bu, asset based thinking itu bagaimana Bu? Mungkin asset based thinking itu bisa dikatakan memaksimalkan aset yang ada untuk memproses pembelajaran yang kemudian bisa berkoordinasi baik dengan warga sekolah, mungkin Pak kepala sekolah, lingkungan sekolah juga, serta bisa orang tua siswa untuk dapat memaksimalkan dan keterbukaan atas ide yang dapat menjadi solusi yang terbaik untuk mencapai tujuan pembelajaran mungkin Pak. Asset based thinking ini tadi ada 7 modal aset. Nah, termasuk ini ada beberapa yang sudah disebutkan oleh Bu Silvia. Orang tua itu merupakan aset di antara ketujuh modal aset tersebut. Kemudian mungkin tadi juga sudah dipaparkan keistimewaan asset based thinking ini dapat memberikan semangat dan motivasi. Di kolom chat ada dengan mengakui dan menghargai potensi yang ada. Baik, lanjut saja. Nah, mengapa pendekatan asset based thinking ini menjadi penting Bapak Ibu? Mungkin bisa dielaborasi boleh?
Oh, belum ya, belum ke sini. Boleh dielaborasi lagi, Pak? Atau berpendapat lagi? Bagaimana kalau misalkan kita tidak berpikir asset based thinking, dampaknya akan seperti apa? Sehingga mengapa asset based thinking ini menjadi penting? Iya, Pak. Asset based thinking ini penting sebab dengan kita berpikir positif, maka kita akan bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kalau apa-apa kita berpikiran negatif terus, maka hasilnya pun ya akan negatif gitu. Jadilah orang yang istilahnya punya pemikiran yang jangan serba suudzon lah kalau bahasa agama ya Pak. Jadi dengan berpikir positif, dengan kekuatan yang ada, dengan aset yang ada, maka kita optimalkan kemampuan kita untuk mengeksplor dalam pembelajaran. Demikian barangkali Pak menurut saya. Hatur nuhun Pak Toto. Ada yang mau menambahkan dari yang lain? Tadi mungkin saya Pak sedikit Pak. Pak? Ya, mangga pagi boleh. Ya. Mungkin dengan asset based thinking, guru-guru PJOK itu kalau yang di sekolahnya yang sarana prasarananya kurang mensupport gitu, jadi tidak mengeluh Pak, tapi memanfaatkan yang ada Pak. Jadi ya jadi nggak banyak ngeluh gitu, tapi manfaatin aja yang ada Pak gitu, agar pembelajaran PJOK-nya tetap berjalan, tetap aja berjuang. Jadi guru PJOK itu terlatih untuk berpikir kreatif juga Pak, seperti itu Pak. Siap, hatur nuhun Pegi. Wih, langsung ini banyak nih di kolom chat. Nah, Bu Fitri ini, mangga Bu Fitri dielaborasi Bu. Mengapa asset based thinking ini menjadi penting? Karena jika tidak menggunakan asset based thinking, kemungkinan kita hanya akan melakukan pembelajaran seadanya Pak. Jadi kita itu tidak akan berkreativitas tentang aset yang ada di sekolah. Itu Pak mungkin. Siap, betul Bu. Hatur nuhun Bu. Nah, terakhir nih Bu Imas, boleh Bu Imas? Siap, setelah Bu Imas Pak Anggi. Mangga Bu Imas dulu Bu. Sepertinya sama ya sama bapak-bapak sama ibu yang lainnya, karena kalau kita dengan berbasis asset based thinking ini kita menjadi guru yang lebih kreatif, jadi tidak hanya memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah aja, seperti itu Pak. Siap, hatur nuhun Bu Imas. Mangga Pak Anggi, dielaborasi Pak. Iya Pak, sedikit menambahkan tadi sama dengan Bapak Ibu guru yang lainnya, lebih mendorong atau memberdayakan kemandirian bagi kita guru Pak. Tepatnya kita dapat berkreatif, dapat memodifikasi alat-alat yang ada di sekolah. Seperti itu Pak. Siap, hatur nuhun Bapak Ibu. Memang betul ya. Dengan kemampuan asset based thinking ini tidak hanya sudah tentu kita tidak akan mengeluh ya. Nah, tapi di sisi lain akan menciptakan pembelajaran yang kreatif termasuk dari modifikasi permainan gitu kan ya. Seperti yang Pak Toto di awal dulu saya selalu ingat tuh membuat basket dengan tempat sampah. Nah, itu kan bagian dari pemikiran asset based thinking. Kemudian juga bisa juga permainan-permainan lain yang sederhana. Jadi walaupun tidak ada bola basket, nah, tetap masih bisa. Walaupun tidak ada bola poli, kebetulan saya di Cipugal gak ada bola poli, ayeuna teh mung 2. Aduh, sering sebelumnya memang tidak ada bola sama sekali. Terus kebetulan kemarin ada bola 2, ya alhamdulillah bisa dimanfaatkan. Dan untuk hal-hal lain lebih banyak memodifikasi alat juga sama seperti Bapak Ibu. Oh, ini ada Bu Silvia. Mangga Bu Silvia boleh dielaborasi Bu. Belum lanjut. Karena bisa membantu kita untuk merasa lebih percaya diri Pak dan efektif dalam menyampaikan pesan pembelajarannya. Terus bisa lebih mungkin nggak kebingungan masalah alat pembelajarannya gitu Pak.
Iya. Komo abdi mah kan olahraga lagi di alun-alun. Di kota tuh, Bu. Nuhun, sesah. Apalagi Ya, Bu, atur nuhun, Bu. Memang betul ya, harus percaya diri dan efektif. Ini menjadi poin yang penting nih, percaya diri. Karena bagaimanapun juga kalau kita tidak percaya diri ketika mengajar, mungkin murid-murid kita akan lebih seenaknya. Apalagi gen sekarang tuh gen alpha, gen apa Pak? Gen Gen Alpha Z. dan Gen Z. Alpha ya. Gen Z. Aduh, Dan Gen Z. SMP seueur nga-WA ngajapri ngalaluh kabri asa nembean gitu aya siswa siga kieu. Siap, kita lanjut saja supaya tidak ini. Lanjut. Nah, capaian pembelajaran dari kegiatan ini, peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruangan atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Jadi dari ABT ini capaiannya adalah tentang partisipasi peserta didik. Kemudian, nah kita masuk ke studi kasus 3. Di studi kasus ini, Bapak Ibu akan masuk ke breakout room, nanti akan dibuat 3 kelompok, akan ada 3 room, 1 kelompok tetap di ruangan utama, 2 kelompok nanti akan berpindah ke breakout room. Sebelumnya izin Bapak Ibu, saya akan membagikan kelompok dulu. Ya, mangga Pak. Enggak siap. Mangga. Oh ini. Sebentar ya Bapak Ibu. Oh, ini saya juga akan mengirim studi kasus yang 3 ini di grup WA ya, biar bisa dibaca-baca. Takutnya ini kekecilan. Sudah saya kirim WA, boleh sambil dibaca-baca Bapak Ibu agar nanti pas masuk breakout room tinggal berdiskusi. Baik Bapak Ibu, saya akan bagikan, silahkan disetujui.
Tinggal Pak Irfan. Oh, Pak Toto terus biasa ya, disetujui Pak. Nah, kantun Pak Irfan. Pak Irfan kondusif Pak. Oke, siap. Mangga, Bapak Ibu kan mungkin saya beri waktu sekitar 12 menit, ada sisa 11 menit lagi. Silakan berdiskusi Pak Egi, Pak Peri, sareng Bu Silvia, mangga Bu. Pak. Mohon Pak. Siap, aman Pak Egi, Pak Peri, Bu Silvi. Bapak kanggo diskusina di kolom chat tiasa. Bapak langsung aja nak, mana teh? Langsung Iya Pak, lah. kantun 8 menit Oh deh ya iya. maksudnya di luhur. Mohon, Dia we mohon. kantun dibaca nu soal nu di WA Pak. Terus dina Mohon. ieu mah share screen-nya ku Pak Egi misalkan dibuat jawabanana ada 4 soal kan ya di WA teh Pak. Mohon share screen wae dibuat jawabanna mangga ke Bu Silvia atau napi Pak Peri bilih bade nambihan-nambihan kantun di udat edit deui mangga. Oh, mohon mengapa Mas? Abi nomor 2 nya Pak Egi. Mangga Bu. Oh. Abi nomor 4 Pak Egi. Siap. Ya, gerak packing Pak Egi.
Punten itu diketiknya di chat atau napi di mana? Pagi kumaha teh sabiasa sapertosna di chat wae. Kayak ku Pagi disalin kanu ieu nya, kanu word Pagi. Atau napi Mun, kumaha sayana mangga kita mangga Pak Egi? di chat wae kayak disalin. Siapa? Hatur nuhun. Pak Egi abi chat di WA. Mun buat tos Bu, abi nuju ngetik lah Bu, sedap.
Halo? Ngalih deui ieu teh, Pak? Mohon Pak leres lagi dulu. 12 menit. Oh, PPK atos. pesan Sep. Yo Atos. sayeuna we saayana heula. Gitu. Siap, Pak. Pak tos muncul teh acan Pak. Atos, Pak. Tos. Atos. Nah, namanya mung sakitu Pak. Ya, bade dipresentasikan pada kelompok mana heula ya teh? Kelompok Apa? di bedroom kelompok 1, kelompok tadi atau kelompok 2 berarti ya. Yang terakhir kelompok 4. Pak Suparman kelompok 4 ya. Mangga bade langsung wae Pak Egi langsung dielaborasi. Menutup Pak. Siap. Mungkin waktu elaborasi jadi sekitar 4 menit, jadi tidak terlalu lama. Mangga dimaksimalkan waktu 4 menit tersebut lagi. Silahkan. Mangga. Ya, terima kasih. Bentar Pak. Dingeleng. Ya Pak. Jadi untuk studi kasus yang ketiga ini pada kasus Pak Gerak yang menginginkan lahan perkebunan yang di dekat sekolah untuk dijadikan tempat para peserta didik jalan kaki, lari, dan olahraga yang lain untuk diminta ke kepala sekolah untuk minta izin ke pemilik perkebunannya gitu Pak. Nah, itu teh termasuk ke dalam identifikasi ekologi Pak, karena termasuk identifikasi ekologi karena termasuk ke dalam alam gitu Pak. Ke dalam pemanfaatan alam seperti itu Pak. Untuk yang keduanya, mangga Bu Silvi. Yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Karena bisa membantu kita untuk merasa lebih percaya diri dan efektif dalam menyampaikan pesan. Iya Pak. Yang terdapat dalam studi kasus 3 itu mungkin aset manusia, aset sosial, sama aset lingkungan, Pak. Udah Bu. Yang ketiga. Lanjut ke untuk ketiga. Jelaskan strategi apa yang Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Mungkin untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan aset-aset lokal agar mencapai tujuan yang berkelanjutan. Untuk Pak Peri, mengapa Pak Peri? Tacan ngintun Pak Peri. Untuk nomor 4, kenapa? Hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat? Salah satu penghambat peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran PJOK, kurangnya dukungan terkait kebijakan pengelola perkebunan kopi yang kurang bermasyarakat, dan kemampuan kepala sekolah untuk mendukung pembelajaran khususnya PJOK. Ya. Cekap Pak Egi. Ya, turun Pak Peri. Mungkin itu Pak presentasi kelompok kami Pak. Turun Pak. Siap, atur nuhun Pak Egi. Boleh dikasih emotnya Bapak Ibu?
Tadi kelompok 1 sudah berpresentasi, sudah menyampaikan hasil diskusinya. Selanjutnya lanjut ke kelompok 2 atau kelompok 3, mangga siapa dulu? Oh, kelompok 2 dulu, siap. Mangga Pak Toto, waktu dan tempat dipersilahkan untuk kelompok 2. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami, pertama si Pak Gerak ini dia punya pemikiran yang positif, yaitu agar kepala sekolah melakukan negosiasi atau kerjasama dengan pemilik perkebunan, karena di perkebunan itu kan punya lapang yang luas. Nah, berharap bahwa lapangan yang luas itu dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di luar ruangan atau di alam. Itu. Kemudian untuk yang lain rekan saya bisa menjelaskan untuk yang nomor 2 atau diambil langsung. Mana gambar ininya? Lupa kameranya. Ya, kemudian untuk yang poin 2, identik aset apa saja yang dimiliki dalam itu, dia punya aset ya pemikiran yang positif ya. Karena si Bapak Gerak ini bahwa tempat itu selain untuk kegiatan alam juga memanfaatkan sarana akomodasi seperti sepeda gitu Pak, supaya bisa berjalan kaki. Nah, kemudian untuk yang ketiga, jelaskan strategi apa yang Anda akan lakukan berdasarkan berbasis aset tersebut. Kalau saya berada di lingkungan tersebut, pertama, kalau memang kepala sekolah tidak bisa melakukan negosiasi, maka yang akan dilakukan adalah mencobanya langsung oleh kita sendiri. Toh Pak Kepala Sekolah juga yang ada di cerita itu, dia hanya berdasarkan kabar dari warga. Jadi dia tidak melakukan kunjungan secara langsung. Kemudian yang keempat, hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat. Yang menghambatnya ya jelas pimpinan kurang mendukung dari rekan kerjanya. Demikian barangkali Pak. Pak boleh menambahkan? Ya, silakan Bu. Boleh, mangga. Yang nomor 3 sama yang nomor 4, jelaskan strategi apa yang dikembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut, yaitu pemanfaatan lingkungan alam, pendekatan penyampaian kepada kepala sekolah, dan pembuatan MOU kepada pemilik kebun kopi agar mendapatkan izin untuk meminjam kebun kopinya. Lalu yang keempatnya, faktor penghambatnya yaitu faktornya kepala sekolah yang enggan mencoba berbicara kepada pemilik kebun tersebut. Terima kasih Pak. Ya, Pak Anggi, balik nambihan. Ya Pak, saya akan menambahkan tadi yang faktor penghambat. Jadi tidak ada upaya kepala sekolah untuk secara persuasif atau pendekatan gitu Pak kepada pemilik perkebunan Pak. Mungkin seperti itu Pak. Ya, demikian Pak Fasilitator dari kelompok kami. Siap, hatur nuhun kelompok 2, luar biasa sekali presentasinya. Mangga yang terakhir kelompok 3, silakan berelaborasi menyampaikan hasil diskusinya. Waktunya kelompok 2 pas nih 4 menit.
Pak ini nutup ininya share screen-nya gimana Pak? Oh, masuk lagi ke share screen Pak. Oh, Oh atas tak? bentar. Oh tak ada, udah ya. Atas digentas ke Bu Imas. Siap. Bu Imas. Hiji. Mohon Yobian menjawab yang nomor 1 ya, langsung ke jawabannya aja. Mungkin pendekatan berpikir yang digunakan oleh Pak Gerak tersebut adalah pendekatan berbasis masalah atau deficit based thinking, karena di sekolah Pak Gerak itu tidak mempunyai lahan yang luas untuk melaksanakan pembelajaran, sehingga akhirnya meminta kepala sekolah untuk berbicara atau nego ke pemilik perkebunan kopi. Namun sepertinya kepala sekolah pun pesimis tidak dapat mendapatkan hasil yang Pak Gerak inginkan. Mungkin seperti itu untuk jawaban untuk nomor 1. Mangga jawaban nomor 2, 3, dan 4-nya tak acan kaketik Bapak-bapak mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambahkan untuk jawaban nomor 2 itu mungkin tadi lupa diketik. Mungkin itu menuntut kita untuk lebih berpikir kreatif, berpikir positif dalam memodifikasi atau mengadakan media untuk pembelajaran seperti lahan, kemudian apa yang akan diajarkan, apa yang akan diberikan kepada peserta didik, dan keterkaitan dengan materinya. Mungkin seperti itu Pak. Lanjut nomor 3. Iya Pak, mungkin nomor 3, saya akan bernegosiasi lagi dengan kepala sekolah dan menjelaskan apa saja manfaat yang akan didapatkan ketika kita bisa mendapatkan izin dari pengusaha kopi tersebut. Mungkin begitu Pak jawabannya. Oke. Udah Pak Iki. Untuk jawaban nomor 4, hal apa saja yang bisa menjadi faktor penghambat? Yang paling utama adalah kurangnya komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak perkebunan kopi. Juga dalam negosiasinya kepala sekolah itu kurang mumpuni dan masyarakat pun kurang aktif dalam masalah ini. Jadi mungkin yang sangat menghambat sekali yaitu kurangnya komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak perkebunan kopi. Mungkin itu Pak jawabannya. Siap, atur nuhun Bapak Ibu sadayana, kelompok 1, 2, dan 3 luar biasa. Boleh plusnya untuk semua. Iya. Jadi memang betul ya saya sambil share screen lagi ya. Nah, memang betul di permasalahan ini tadi sudah dibahas oleh kelompok Bu Imas ya tadi itu yang ada deficit based thinking. Nah, Pak Gerak tadi menggunakan deficit based thinking berbasis masalah. Kemudian hal-hal apa saja memang betul sekali masalah utamanya dari enggannya kepala sekolah kurang berani berdiskusi dengan pihak pengusaha kopi tersebut ya. Dan memang solusi dari Pak Suparman tadi akan coba ini sendiri ya Pak, inisiatif sendiri. Pak Toto ya tadi, Pak Toto dan Pak Suparman akan berinisiatif sendiri. Memang perlu ada solusi karena bagaimanapun juga tujuan kita adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Oke, lanjut. Kita lanjut saja ini. Nah, mungkin alarmnya baru nyala. Nah, pada tahap ini mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan aset based thinking? Mungkin tadi sudah dijawab di awal dari Bapak Ibu. Lanjut sajalah ini mah. Nah, kemudian pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK itu guru PJOK memang perlu memandang
sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Tadi memang betul ya, ada apa namanya, Pak Gerak sudah melihat sumber daya, hanya saja memang di segi pemanfaatan politik mungkin kurang baik ya, dengan berbagai pihak kurang kurang terkoordinasi dengan baik. Kemudian jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Lanjut. Nah, ini pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK itu salah satunya adalah mewujudkan visi atau mencapai tujuan-tujuan atau prakarsa perubahan. Masalah akan teratasi, akan bisa diselesaikan karena kekuatan merupakan potensi dan daya guna. Kemudian upayanya mencari dan mengatasi masalah, perspektif pasti ada sesuatu dan ada yang salah. Namun upaya identifikasi apresiasi, selidiki kekuatan, potensi, dan aset. Jadi selalu berspektif, pasti ada kekuatan, pasti ada potensi, pasti ada aset. Seperti kebetulan sekali, saya sendiri juga mengajar di 2 sekolah, SMP 1 Cimanggung dan SMP 2 Cibugel. Dilihat dari segi aset, kayak apa ya, di Cimanggung diibaratin segala aja gitulah, semua fasilitas sudah ada termasuk gor indoor gitu kan. Sementara di Cibugel dengan keadaan alam, tapi ada beberapa keterbatasan, tapi bukan tidak ada potensi dan aset. Di sana ada pemandangan yang indah, bisa jalan-jalan ke Cimandala, Panggi, waduh mantap pemandangannya. Oh, Pak. Ngan nanjakna, aduh mopo. Harus, Pak. Jadi pemanfaatan aset tersebut bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai guru PJOK. Kemudian fokus cari kelemahan dalam sistem. Nah, jika berpikiran berbasis masalah, selalu fokus mencari kelemahan dalam sistem tersebut. Da ieu na kumahanya. Seperti itu ya, biasanya di dalam satu sekolah pasti ada yang seperti itu ya Bapak Ibu. Aduh, ieu mah lamun anakan si itu nanti kieu mah moal kieu gitu kan. Pasti ada kayak gitu. Tapi tidak apa-apa, dengan pendidikan PKG PJOK ini, insya Allah hal-hal seperti itu akan berubah menjadi memberikan apresiasi apabila rekan kita sudah bekerja sampai misalnya ada 5 pekerjaan, apabila teman kita sanggup 1, ya kita beri apresiasi, kita kerjakan bersama-sama lagi untuk mencapai poin 5 tersebut dengan semangat, gotong royong, dan tantangan akan bisa dihadapi bersama-sama, serta ibaratnya mah apa ya, selalu berpikir, kalau menurut saya mah asset based thinking itu selalu berpikir win-win solution lah. Ketika kita membagi tugas, rekan kita bisa di mana, kita bisa di mana, nah insya Allah akan bisa terselesaikan dengan potensi tersebut. Gitu. Jadi pada prosesnya akan selalu, insya Allah bahagia lah Pak. Tidak ada hal-hal, tidak ada dosa di antara kita. Ya lanjut ya Bapak Ibu. Di mana ini mah langsung saja lah. Oh ya, sebelum ke sini sedikit bertanya mungkin Bapak Ibu, kira-kira posisi kita sekarang ada di mana nih? Apakah sudah sudah menggunakan atau memanfaatkan asset based thinking ini di sekolah? Ada yang sudah mungkin Bapak Ibu? Boleh Pak Eka, sudah Pak Eka? Oh. Udah saya ya. Kebetulan Pak, untuk di sekolah saya sama ya Pak ya, sangat kekurangan untuk aset. Jadi bisa jadi based thinking ini secara tidak sadar sudah saya laksanakan itu Pak. Jadi mulai dari memodifikasi alat, memodifikasi permainan, serta memanfaatkan fasilitas yang apa adanya gitu Pak. Demikian Pak. Iya, betul sekali Pak. Memang pasti saya yakin kan setiap guru PJOK pasti pernah memanfaatkan IBT ini, asset based thinking. Kita lanjut saja. Kemudian ke kasus kedua. Nah, saya kirim lagi di WA ya Bapak Ibu untuk kasusnya. Tadi kasus 5.
Nah, untuk di study kasus ini kembali berdiskusi berdasarkan kelompok lagi Bapak Ibu. Mungkin waktunya 10 menit cukup nggak Bapak Ibu? Bilih kirang gitu atau napi bilih lami teuing. Cekapnya. Izin membagi lagi kelompok. Nu nembe teh. Bade nu nembe deui bade digentos. Gentos atau Pak gamreng deh Pak. Siap, Pak, orang ieu deui nya. Ayeuna mah Pak Irfan kemana nya ieu teh? Pak Irfan, Pak Peri. Pak Peri Sekedap aya. nuju packing heula. Bari packing. Pak Irfan nuju packing. Terusnya kali sapali mah aya nu ngageser naik dan turun. Mangga Bapak Ibu anu di accept deui. Mangga Bapak Ibu. Kanggo waktosna aya di luhur bilih ieu supados aya persiapan. Abi ka breakout room nu sanesnya.
Pak Egi, abi ngintun deui nya. Mangga Bu. WA. Bapak atos ku abi dikintun. Pak Egi tos aya di WA. Atas Bu. Siap. Bu, menawi iya na asa gagal paham tak acan atas ieu Bu. Kumaha Pak? Menawi aya contohna kumaha teh Bu asa acan ieu acan paham Bu. Kedapnya ku abi dikintun kedap. Mohon ningali gambarannya Bu.
Panggil cobi cek heula ka Abi. Iya, Bapak Ibu, Dupina waktunya sudah selesai waktu diskusi. Nah, untuk sesi ini silahkan siapa yang mau menyampaikan presentasi duluan, mangga kelompok mana dulu. Boleh raise hand aja Bapak Ibu. Tahan badai tipayun. Kelompok 1 siap. Kamu kelompok 2 dulu atau 3 dulu mangga. Baik, Pak. Dimulai saja, Pak. Tempat dipersilakan untuk kelompok 2. Waktunya untuk yang ini mungkin 3 menit ya Bapak Ibu biar tidak terlalu lama karena Ya, baik. Untuk studi kasus 5 ini, jadi kita dikasih sebuah kolom dengan kolom nomor, aset, pemanfaat aset, dan keterangan. Aset yang ada yaitu berupa manusia, baik siswa, kemudian guru, kemudian juga orang tua. Itu sebagai aset yang mana satu sama lain saling keterhubungan dan satu sama lain saling membutuhkan. Kemudian di mana aset itu ada Ibu siapa tadi? Sebentar. Ibu Hayati ya yang sudah mengikuti kegiatan PPKG PJOK. Nah, di sini juga ada aset sosialnya ya. Ibu Hayati ini dia menyampaikan ilmu tersebut dari hasil kegiatan
selama mengikuti PPKG PJOK di forum MGMP tingkat SMP di kabupatennya. Dia menyampaikan bahwa hasil pembelajaran di PPKG-nya itu bahwa cara mengajar yang selama ini dengan gaya komando kepada anak itu membuat mereka tidak merdeka dalam mengajar, ya. Dan dia dapatkan bahwa itu sudah bergeser dan perlu diluruskan, apalagi bagi yang beranggapan bahwa PJOK ini sebagai sebagai arahan yang mengarah ke prestasi, itu harus diluruskan. Nah, tapi ada yang membantah oleh Pak Bugar yang menyatakan tidak setuju bahwa tetap PJOK itu harus mengarah kepada prestasi. Nah, itu dari saya, barangkali dari rekan saya akan menambahkan yang lainnya. Mangga, Bapak Ibu ada yang mau menambahkan lagi? Oh, Pak Riki, mangga Pak Riki. Iya, Pak Manawi Sumber Daya Manusia Bu Hayati itu sendiri ya Pak yang ingin menyampaikan pengalaman dan ilmu baru setelah MGMP. Politik Bu Hayati mencoba berkomunikasi kepada Ketua MGMP untuk mendapatkan izin berbagi ilmu dan pengalaman baru baik secara langsung dan lewat webinar PMM. Sosial Bu Hayati berkomunikasi dengan PJOK yang lain untuk membahas ilmu dan pengalaman baru Bu Hayati. Terus sumber daya media, setelah pertemuan langsung Bu Hayati memiliki kesempatan berbagi ilmu dan pengalaman di webinar PMM. Mungkin itu Pak 4 aset yang dimanfaatkan oleh Ibu Hayati. Bisa ditambahkan lain mungkin. Terima kasih. Bagaimana kelompok 2? Sudah ini atau masih ada? Mangga. Abi Pak. Abi Pak biasa? Ya boleh Bu, mangga Bu. Bu Hayati dengan komunitas MGMP SMP. Dengan pemanfaatan Bu Hayati menginginkan bahwa pendekatan mengajar dengan menerapkan gaya komando dapat membuat anak tidak merdeka belajar. Kemudian pemanfaatan lainnya itu ruang webinar untuk diskusi lebih lanjut. Intinya begitu Pak. Siap, hatur nuhun. Kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusinya. Untuk selanjutnya, mangga dipersilahkan kelompok 1 dan 3 sudah siap. Siapa dulu? Siap, mangga pagi kelompok 1 ya. Silahkan Pak, waktu dan tempat dipersilahkan. 3 menit ya Pak. Audionya Pak. Bentar Pak. Nah, lagi share screen dulu. Share screen. Ya Pak. Untuk kasus Bu Hayati ini, menurut kelompok kami Pak, mungkin yang pertama ada aset manusia Pak. Yang pertama ada guru PJOK yang memiliki kualifikasi S1 yang dapat menjadikan kekuatan untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid serta berpikir berbasis aset. Yang kedua juga ada murid memiliki keterampilan yang bisa dikembangkan keterampilannya. Keterangannya dengan guru yang memiliki kualifikasi baik dan mengerti akan belajar merdeka dan merdeka belajar, maka akan menciptakan peserta didik yang mempunyai keterampilan baik dan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Mungkin Bu Silvia boleh menambahkan? Ya, Pak, mungkin sama saya lagi Pak. Yang kedua ada aset sosial Pak. Dengan adanya KKG guru olahraga yang dapat mendukung program-program pendidikan serta kolaborasi untuk meningkatkan kompetensi diri dan pembelajaran yang berpihak pada murid.
Dengan adanya KKG, membuat guru olahraga bisa berkolaborasi dan saling bertukar informasi dan pengetahuan. Mungkin itu Pak dari kelompok kami. Terima kasih Pak. Siap. Atur nuhun Pak Egi. Dan kelompok 1 berarti terakhir kelompok 3. Waktunya sebetulnya masih ada yang mau ditambahkan? Boleh kelompok 1. Enggak Pak Peri, Bu Silvia. Panggi. Bu. Ya masih iya Bu. Kelompok 1 masih ada atau cukup? Gimana Bu Silvia, Panggi? Peri? Ya, mungkin cukup Pagi ya. Mungkin cukup Pak ya. Terbatas waktu ya. Silakan ke itu. Siap, terima kasih kelompok 1. Silakan terakhir kelompok 3 ya. Mangga kelompok 3, Bapak Ibu kelompok 3 silakan dielaborasi hasil diskusinya. Pak Eka kondusif Pak Eka. Oh, kelompok 3 teh abdi Pak. Oh, Pak Eka, Pak Suparman sareng Bu Imas ya. Janten pangitan anu di dapat ku abdi mah tinu ya teh lebih ke aset SDM Pak. Lebih ke aset SDM. Jadi bagaimana si Bu Hayati ini ingin membagikan pengetahuannya kepada guru atau rekan-rekan PJOK yang lain di apa namanya di lingkungannya, mungkin di daerahnya, serta dapat supaya dapat diterima di lingkungan MGMP Bu Hayati tersebut Pak. Feedback I2. Pak Parman mau nambahkan Pak Parman? Mana ini? Wih Mas kemana? Mungkin itu di aset lebih ke sumber daya manusia ya, yang mana dalam pengupatannya mungkin bisa diterapkan dalam kegiatan kombel yang sekarang lagi booming kombel. Jadi di situ mungkin Bu Hayati bisa menyampaikan trik-trik atau bagaimana cara dalam pembelajaran yang baik ya, dan mungkin yang digunakan hasil dari yang dia dapat di kelompok MGMP. Mungkin itu. Wih Mas kemana? Atau cukup? Ya, cukup Pak. Nah, atur nuhun kelompok 1, 2, 3 sudah selesaikan di kasus tadi kan 5 ya. Tapi
terima. Dan untuk yang terakhir ada lagi satu kasus. Mungkin mudah-mudahan cepat waktunya, mungkin waktunya tidak akan 10 menit Bapak Ibu, mungkin 8 menit cukup ya kira-kira. Oh, pintu heula ku abdi pada kasus terakhir. Kasus 4 ya. Mangga Bapak Ibu terus dikintun di grup kasusna. Mangga diawas heula. Akan tenan izin dilebatkeun ka berikat room deui nya.
Kumaha bade ngawaler kumaha ieu nu ayeuna? Pagi. Enggak Pak, pada wae. Lebetna ka Abi aset. atos dikirim ka WA Pak Egi. Lebetna ka Anu aset politik mohon kimpun we ka WA, Pak. lebetna ka aset mana kintun? Diam. Bobo tuh. Duka laras itu nama Pak Egi. Abg duka nya orang kintunya, Pak. Ya, Orang Subian we Pak lah. Bismillah. Duka laras itu namanya, Pak. Berusaha we, Pak. siapa? Siapa dibantu ieu nya, Pak. Dibantu di bereskeun. Abi masukna paling ka aset sosialnya Pak, engke ngawalarna. Bisa wios? Mohon mangga Ibu. Siap, sudah lengkap semuanya ya Bapak Ibu. Mungkin untuk mengelaborasi waktunya kita kurangi lagi Bapak Ibu tadi 4 menit, 3 menit, sekarang 2 menit lah cukup ya. Karena memang keterbatasan waktu kita 2 kali 45 menit, kurang lebih 90 menit. Tadi kita mulai direkam jam 7.35, sekarang sudah lebih waktu mungkin siapa duluan yang mau tampil Bapak Ibu? Kelompok siapa? Mangga. Bilin usanes heula Pak. Mangga Pak Eka kelompok 3. Pak Parman. Ingat Pak Parman. Itu Ibu Ibas ya catatannya. Ibu Ibas.
Dan kami enggan di kelompok tilu Pak ke sarana dan prasarana Pak. Mangga Pak. Saya kayak kata Bu Imas, mangga Bu Imas. Kok Abdi bae Pak? Mangga Bu. Ya tuh izin Pak. Mungkin untuk di kasus yang ke sekian ini aset yang itunya sarana dan prasarana ya, kemudian di pemanfaatannya itu kurang maksimal ya dalam pemanfaatan sarana dan prasarana kepada anak didiknya, keterangannya karena si ruang yang menyimpan sarana dan prasarana itu selalu terkunci. Kemudian untuk di keterangannya lagi harus memperjelas gitu siapa yang bertanggung jawab yang memegang kunci ruangan, sehingga ketika pas pembelajaran PJOK berlangsung sarana dan prasarana itu bisa digunakan dengan maksimal oleh peserta didik. Seperti itu Bapak. Mangga bila ada nambihan. Cekap Bu, lengkap Bu. Siap, mantap. Siap, kelompok 3 berarti sudah ya. Atur nuhun, kelompok 3 luar biasa, simpel tapi jelas. Boleh kelompok 1 atau 2 dulu? Ya Pak. Kelompok 2 Pak. Ya, kelompok mangga kelompok 2. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mungkin kelompok 2 lebih kepada ke aset sosial Pak, karena pemanfaatan asetnya jadi kurangnya pemakaian sarana prasarana olahraga, sehingga ada alat olahraga yang belum digunakan namun sudah rusak. Keterangannya mungkin sosialisasi antara kepala sekolah dengan guru, komite, orang tua, sehingga bisa memanfaatkan fasilitas yang ada sebaik mungkin gitu Pak. Barangkali anggota kelompok 2 ada yang mau menambahkan? Bu Fitri. Ya, Pak Toto menawi. Siap Pak, sebentar saya dulu Pak. Abdi kelompok 1, kelompok 2 itu. Pak Toto kelompok 2 bareng Bu Sylvia. Oh, siap. Kenapa? Ya, di share screen kok Abdi. Nah, untuk studi kasus yang ini itu lengkap kalau dari segi manusianya. Ada kepala sekolah, ada guru, peserta didik, komite, wakase kurikulum. Nah, keterangannya ini jelas tadi sudah diungkapkan bahwa sarana yang kurang dimaksimalkan. Kemudian sumber daya manusia, terutama guru PJOK-nya kemungkinan kekurangan. Yang ketiga, lempar tanggung jawab terkait pemegang kunci. Nah, yang ketiga, ini komite sekolah merasa kecewa dengan alasan bahwa pihak sekolah tidak bertanggung jawab atas dana yang yang disumbangkan oleh orang tua untuk kegiatan pembelajaran PJOK. Iya. Cekap Pak Toto atau nanti ada yang mau menambahkan? Bisa ditambahkan ya Pak? Oh boleh mangga Pak Riki. Ya maksudnya tapi aset manusianya yaitu guru PJOK-nya tidak bisa memanfaatkan aset yang sudah tersedia gitu Pak. Jadi masih banyak alat-alat yang belum atau jarang dipakai oleh guru PJOK-nya itu gitu Pak. Cukup Pak. Betul sekali Pak. Ada lagi yang mau ditambahkan? Bu Fitri barangkali? Atau misalnya Pak tadi lempar tanggung jawab antara kepala sekolah dengan guru PJOK atas aset yang telah diberikan, kemudian diangkat tidak dapat mempertanggungjawabkan sumbangan dari pemberian dari orang tua.
Itu Pak. Siap. Hatur nuhun kelompok 2 luar biasa. Kita kasih applause untuk kelompok 2. Terus ada ya nanti acan ya kelompok hijinya mana wita acan. Mangga mangga. Abi Pak sanes kelompok hiji Pak. Siap. Kelompok hiji Pak Egi dan kawan-kawan. Mangga kelompok 1. Mana sosok mah? Hah? Coba itu mana? Atas muncul tacan Pak. Ya, Atas Pak. Pak. Atau saya pagi. Saya. Ya. Untuk di kasus ini Pak, ini yang pertama ada aset lingkungan alam karena adanya lapang yang memadai untuk proses pembelajaran serta adanya lapangan yang luas yang masih bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Ini kenapa? Karena sekolah ini terletak di kota besar dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Terus yang kedua ada aset finansial, adanya sumber dana bantuan sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk membeli peralatan olahraga yang menunjang pembelajaran. Keterangannya, kepala sekolah juga mendengarkan semua keluhan atau hambatan selama proses pembelajaran dan memberikan solusi yang terbaik. Mungkin kelompok yang lain bisa menambahkan? Saya Pak menambahkan yang aset politik. Kan seharusnya selain membimbing dalam pembelajaran, guru olahraga itu harus meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Nah, di contoh kasus ini tidak adanya gitu Pak koordinasi antara guru olahraga dan penjaga sekolah saling lempar tanggung jawab antara sesama rekan kerja gitu Pak. Tidak ada komunikasi yang baik. Mungkin itu Pak yang dapat saya tambahkan. Mangga Pak Peri nomor 3. Pak Peri semangkat ya. Nah, nggak yakin pergi. Mangga nomor 3 untuk aset alat olahraga, banyaknya peralatan yang rusak sebelum digunakan, maka siswa dan guru PJOK tidak dapat menggunakan fasilitas peserta olahraga. Keterangannya barang rusak sebelum digunakan. Karena mungkin Pak jarang digunakan, jadi barang-barangnya itu rusak terus. Dikarenakan kunci gudang olahraga juga tidak tahu kemana dan tidak ada yang tanggung jawab juga Pak, saling lempar tanggung jawab. Mungkin itu Pak. Ya Pak, mungkin itu dari kelompok kami. Terima kasih. Siap, hatur nuhun kelompok 1 dan semua yang kelas 1, 2, 3 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Oke, saya share screen lagi untuk Nah, tadi sudah berdasarkan studi kasus keempat, apa saja aset yang dimiliki itu sudah dibahas. Kemudian, nah tadi betul sekali letaknya ada di daerah perkotaan tapi tidak bisa dimanfaatkan. Sarana dan prasarana olahraga padahal sangat memadai. Pendanaan dari orang tua pun donatur sangat mendukung. Jadi ternyata kalau sumber daya manusianya kurang, tetap ya Bapak Ibu jadi tidak maksimal ya. Jadi kendala ya Pak. Terkendala ya betul. Nah padahal upaya kepala sekolah dan semua rekan-rekan sudah keberanian peserta didik pun ada, komite pun sudah menyampaikan kritik hingga akhirnya perlu kebijakan dari kepala sekolah terhadap guru olahraga tersebut mungkin. Nah mungkin ini yang perlu perlu diperdalam lagi mungkin di lain kesempatan karena waktu kita terbatas.
Perlu diingat ada 7 aset yang dapat diberdayakan, diantaranya manusia, sosial, agama, atau budaya, fisik, lingkungan atau alam, finansial, dan politik. Kemudian ini yang tadi, lanjut. Nah, kira-kira mari kita berefleksi sejenak di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki satuan pendidikan. Kalau dilihat dari ketiga masalah tersebut, mungkin saya yakin lah pasti Bapak Ibu termasuk bagian dari yang berpikiran aset ya, tidak deficit thinking gitu kan. Karena tadi sudah dipaparkan di awal juga Pak sudah meyakinkan ya dari Pak Eka tadi. Kita lanjut saja ke slide selanjutnya. Nah, di tahap ini apa saja yang Bapak Ibu miliki, nanti ada link Canva. Mungkin karena keterbatasan waktu sekarang, nanti linknya akan saya kirim di grup WA. Silahkan diisi Bapak Ibu. Boleh diisi mungkin sampai besok juga boleh lah. Nanti ini linknya akan saya kirim di chat. Kemudian ada yang harus diisi di Padlet, link Padletnya silahkan nanti diisi juga bagaimana memanfaatkan yang ada di satuan pendidikan. Saya suaraan, Pak. Jelas tidak Bapak Ibu? Kekerajapan, Pak. Kurang maksimal apa suaranya? Cek pemain ayat tuh Bu, Pak. Atas Saya, Pak. Saya siap. Bagus Pak, jernih. Siap. Hapunten. Tadi mundur dulu. Nah ini, mundur lagi sebentar. Nah yang ini nanti ada yang harus diisi di Jamboard, tapi menggunakan Canva. Nanti akan saya kirim linknya Bapak Ibu. Mangga diisi. Kemarin waktu tos langkung hawatos pilih mengitungnya. Di tiasa diisi dugi ka enjing lah mungkin waktu sana. Kami dibuka tadi kunci aksesnya. Sekarang hiji deui di Padlet aya bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset. Ini juga sama. Nanti akan saya kirim linknya di grup. Nah, kemudian ini ada tugas untuk modul selanjutnya. Tahap ini dilakukan secara mandiri. Tugas dikumpulkan melalui LMS, proses identifikasi sumber daya yang dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya. Batas waktu pengumpulan. Nah, tugasnya adalah apa saja tugas di tahap lakukan. Bapak Ibu akan mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Bapak Ibu juga dapat memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada yang tadi TA. Dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan. Nah, ini tabel pemetaannya gambarannya boleh di screenshot juga mangga. Tapi di LMS juga ada. Aset, pemetaan, dan keterangan. Lanjut. Atas Bapak Ibu, pilih badai di screenshot. Lanjut. Atas, siap. Lanjut saja ya Bapak Ibu, atas. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Untuk selanjutnya, Atos deh, terima kasih. Aduh, perjalanan panjang. Asik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas hadir seutuhnya di ruang virtual pada malam hari ini. Sebelumnya silakan dipimpin berdoa dulu mungkin ya sebelum ditutup. Nambetnya dibuka ku sahanya ku Pak Irfan deh Pak. Pak Irfan ya. Oh. Mangga Pak Irfan kondusif Pak Irfan. Gimana mah? Aya Pak Peswan. Angkatnya siap Sabios. Kenapa? Tuh Pak Suparman ya Pak. Mangga Pak Suparman. Kanggo doa dipimpin. Share screen aku Abi dimatikan dulu. Oke. Terima kasih Pak Surya Tatar.
Alhamdulillah pada hari ini kita sudah melaksanakan pertemuan keberapa ini? Pertemuan ketiga, Pak. Yang ketiga. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh rekan kita menjadi motivasi dan menjadi suatu kebanggaan buat guru PJOK yang khususnya yang ada di Kabupaten Sumedang. Untuk selanjutnya, marilah kita acara ini kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Fasil dan juga rekan-rekan menjadi manfaat buat kita. Ditutup dengan Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Pak. Pak. Ya. Kurang foto heula menawi Bapak Ibu. Siap, Boleh, Pak. Pak. Mangga, Pak, mangga. Ya, kenapa? Serius sekali gitu. Serius. Ya. 1, 2, 3. Kenapa? Lu abi teh kabeberag nu pada angkat gitu. Santai, Pak. Yap. Ketua lagi masih di dia. Pak, sekali deh, Pak. Aduh, udah Pak, menuju Afrika. Jadi Pak, Jalan, Pak. Punten pisan Pak. Ya, punya kelasnya Bapak Ibu 1, 2. Duh, saya abi mah. Kumaha nya? 3. Ya, kenapa grup? Siap, sekali ini bebas Bapak Ibu. Bebas. Ya bebas Pak. Ya, Bapak. Bebas, deh Bapak. Pak Irfan mau bagian hukumnya. Iya, atur nuhun Bapak Ibu. Rekamannya orang artikel heula nya mana we. Ya, atur nuhun Bapak Ibu. Di pertemuan hari ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Bapak Fasil boleh angkat? Ente tengiring. Nah, Pak. Aduh, itu bos kantosan. Aduh, Gini Pak, gini. miring, Pak. Aduh.